Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk. Dan kali ini sangat istimewa karena saya akan mewawancarai Bupati Tabanan yang beberapa waktu yang baru saja dilantik. Tentu tidak asing bagi pemirsa Bali TV, yaitu Bapak Dr. Komang Gede Sanjaya. Kita sapa langsung. Om Swastiastu, Pak Bupati. Om Swastiastu. Punepi gatel kena nggih? Becek rahayu. Tetap semangat nih. Ya, semangat. Dan dia punya program yang luar biasa ketika COVID nih, berkantor di desa. Bisa cerita sedikit tentang program ini ke Pak Bupati? Ya, baik, terima kasih Om Swastiastu. Terima kasih. Jadi menarik memang apa yang menjadi pertanyaan tadi bahwa sebelum saya menjabarkan visi misi, kenapa saya berkantor di desa? Karena kalau menyesuaikan dengan visi misi kami, bahwa kita salah satu programnya adalah membangun desa. Jadi desa presisi, desa yang berbasis data dan riset. Kalau kita tidak lihat langsung desanya, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang terjadi di desa itu sendiri. Kebetulan kami memiliki terobosan kemarin dengan jajaran di pemerintah Kabupaten Tabanan. Kebetulan kami kan persoalan pandemi COVID-19 ini kami masih di zona merah. Nah, ketika ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri 05 tahun 2021 bahwa PKM mikro yang berbasis desa. Jadi kalau saya maknai ternyata urusan apa namanya penekanan daripada pengendalian daripada COVID-19 ini ada di desa. Akhirnya saya muncul ide. Kenapa kita tidak berkantor di desa? Karena kita langsung melihat desa itu sendiri. Sejauh mana Bendeso Adat, Pak Perbekal, kita, Lidmas, semua terpadu, TNI, Polri terpadu datang ke desa-desa melihat apakah masyarakatnya yang terdampak ini COVID-19 ini apa ada isolasi mandiri, apa kita isolasi di hotel, apa sudah ada rujukannya ke rumah sakit. Jadi existingnya langsung kita lihat di desa. Jadi menarik dan kepala desa semua Bendeso Adat apresiasi, mereka senang sekali bahwa bupatinya sekarang berkantornya di desa. Ya, dan ini juga tidak hanya dalam konteks pandemi COVID, Pak Bupati, juga dalam konteks bagaimana menjaga Tabanan ini sebagai lumbung beras juga sesuai dengan visi dan misi. Nah, mungkin cerita kita berikutnya ke sana, Pak Bupati. Jadi bagaimana Pak Bupati mempertahankan apa namanya Tabanan ini sebagai lumbung beras, karena kan tantangannya sangat luar biasa sekarang ini. Bagaimana Pak Bupati ini mewujudkan visi dan misi ini? Betul. Jadi kita selalu selama ini bahwa Tabanan ini selalu diberikan branded icon, bahwa Tabanan ini adalah lumbung berasnya Bali, lumbung pangannya Bali. Karena melihat dari topografi betul bahwa Tabanan ini dari hulu tengah ke hilir ini memang banyak masih sawah-sawah. Itu yang pertama. Kedua juga memang alam geografi kami di Kabupaten Tabanan yang begitu sumber daya alamnya sangat luar biasa, jujur kami sampaikan. Yang pertama di mana? Karena di hulu kami ada Gunung Batu Karu. Di lembahnya itu ada danau beratan yang sangat luas sekali. Jadi banyak sekali kita memiliki sungai sumber-sumber air di Kabupaten Tabanan dari zaman dulu. Sehingga dengan adanya danau, dengan adanya hutan Gunung Batu Karu ini masih sangat virgin lah. Jadi sumber-sumber air jadi banyak. Dengan sumber air banyak, otomatis leluhur kami dulu akhirnya membuat sebuah persawahan, sehingga menjadi salah satu sawah yang sangat menjadi heritage oleh UNESCO ini adalah sawah-sawah yang ada di Jatiluwe. Nah, ini bagian daripada yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, kami sepakat apa yang sudah dideklar, apa yang sudah dijadikan kami branded sebagai lumbung berasnya, kami pemerintah Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru untuk mewujudkan Tabanan yang aman, unggul, dan madani ini, kami sepakat bahwa kami nomor satu adalah bagaimana menjaga pangan sandang papan ini, khususnya beras ini. Nah, ketika kami kemarin kampanye di masyarakat, hampir di 133 desa, hampir rata-rata ketika kami turun di tengah-tengah masyarakat, masyarakatnya ketika kampanye banyak mengeluhkan bagaimana pemerintah nanti ke depan bagaimana memperhatikan sektor
pasca panen pertanian nih. Pasca panen yang menjadi persoalan. Kalau hulunya udah bagus. Kalau bicara pertanian kan ada 3 hal yang sangat kita perhatikan. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah pemasaran. Nah, kalau produksi masyarakat petani Tabanan ini udah tangguh-tangguh. Jadi sudah saya lihat lah bagaimana bercocok tanam, bagaimana mengatur irigasi, subaknya sudah sangat bagus dan lain-lain. Kedua, distribusi. Antara dari sektor A ke sektor B udah bagus. Jadi dari tengah-tengah sawah sampai produksinya sampai di jalan, sehingga jalan diangkut sampai ke kota dan lain-lain sudah bagus. Nah, yang jadi masalah adalah pasca panen. Ketika panen, petani kita kadang-kadang beras gabahnya menjadi anjlok. Katakanlah rata-rata harga gabah umpamanya 6.000 per kilogram. Kadang-kadang dimainkan oleh penghijau, Nyanakula, kadang-kadang ditawar 3.500, kadang-kadang 4.000 dan lain-lain. Ini yang menjadi kendala bagi petani. Maka titipan petani adalah pasca panen. Maka dari itu kami di pemerintah Jayawira ini, pemerintahan yang baru ini, visi misi kami adalah Nangun Sarkerteh Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana untuk mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani ini, sektor pertanianlah menjadi unggulan. Maka dari itu kami kemarin sudah rapat dengan Pusdahan Daerah Kabupaten Tabanan dengan BUMDes yang ada di desa. Jadi BUMDes di desa ini kami organize semua berapa ada BUMDes, sehingga berapa ada sawah yang ada di Kabupaten Tabanan, ketika masyarakat petani ini panen, kita membeli hasil produksinya. Gabahnya dengan harga SOP lah, ketetapan harga. Kita sedang mengkaji nih, entah 5.500 sampai 6.000 gabah kering, sehingga kamilah yang nanti perusahaan daerah mengatur pemerintah. Nanti kita atur menjual ke pegawai negeri, menjual terhadap guru-guru, sehingga petani selalu pasca panennya kita stabilkan harga berasnya. Stabil ya, Pak. Inilah salah satu upaya bagi kita untuk bagaimana masyarakat Tabanan ini tetap di saat pandemi COVID ini mempertahankan tanah airnya, pertaniannya, biar tidak menjadi alih fungsi. Kenapa? Karena mereka merasa harga gabahnya, harga berasnya dibeli oleh perusahaan daerah dengan harga yang memang sangat kompetitif, sehingga mereka tidak akan mengalihkan fungsinya, karena dengan mengelola sawahnya mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya kembali. Karena kemarin kendalanya adalah pasca panen. Pas Tungkara kami bisa akan melaksanakan tugas Jadi itu. sudah sampai kepada pemikiran bagaimana untuk mencegah alih fungsi lahan ya Pak? Ya, sudah. Karena ini kan yang sangat membahayakan ketika lahan habis. Nah, tapi ada juga proyek ini ke depan nih, proyek tol ini ya. Kalau kita kaitkan dengan pertanian, adakah koneksivitasnya atau misalnya apakah ini tidak menjadi ancaman nanti akan mengurangi lahan pertanian Pak Bupati? Mungkin sudah ada kajian yang dilakukan oleh Pak Bupati. Betul. Tersirat kemarin tersirat ini kami belum melihat gambar secara pasti, tapi sempat disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa di Bali akan dibangun jalan tol maupun kereta yang melingkar segala macam. Karena apa? Karena pembangunan sektor di Bali ini adalah infrastruktur menjadi tulang punggung yang utama. Seperti saya bilang ini, distribusi. Ada produksi dan distribusi. Distribusi ini adalah infrastruktur. Nah, saya sangat setuju ketika jalan tol, jalan underpass, apapun yang dibangun, asal tidak merusak sektor pertanian maupun alih fungsi. Syaratnya itu ya Pak? Syaratnya asal. Nah, saya dengar juga sedikit kemarin ketika ada diskusi, saya dengar kan nanti dibangun jalan tol kan tidak mengganggu sektor pertanian. Karena tol itu kan di atas sawah dia. Jadi ada tancang-tancang yang pancang-pancang yang sehingga tol itu di atas, tidak mengganggu sektor pertanian. Tidak akan lahan ya. Kita lihat juga di Pentura, di Jawa, di mana, di Malang kemarin sampai Surabaya, sampai di Jawa Tengah sampai ke Jakarta pun udah jalan tol di atas sawah dia. Jadi di bawah tetap persawahan, di atasnya jalan tol. Mudah-mudahan tidak akan mengganggu persawahan. Tidak mengganggu dari sektor pertanian yang ada di Tabanan. Baik. Satu hal Pak Bupati, mungkin ini agak menyimpang sedikit di luar sektor pertanian, tentang jalan ini. Jalan karena sudah jadi bercandaan ini, kadang-kadang ketika lewat dari mana ya, udah duduk katanya bangun ini Tabanan. Tapi ini ya Bupati yang baru dilatih, ada program tidak nih bagi untuk menghilangkan ini, jalan akan diperbaiki atau gimana Pak Bupati?
Betul. Kami tidak menapik hal seperti demikian. Justru kami bangga. Itu artinya masyarakat ketika ngeritik pemerintah datang dari salah satu kabupaten tidurnya nyenyak, tapi masuk Kabupaten Tabanan jadi terbangun. Kenapa? Karena jalannya rusak. Kami senang sekali diberikan masukan kritik demikian, sehingga ini salah satu cambuk bagi kami di pemerintah Kabupaten Tabanan untuk bagaimana berbuat sesuatu untuk melayani masyarakat. Betul. Kalau tidak benar, mungkin masyarakat artinya mengkritik atau membuli pemerintah, pasti tidak. Saya sangat appreciate terhadap hal itu. Nah, waktu kampanye pun itu juga menjadi debat politik kami dengan lawan politik kemarin, bahwa itu salah satu adalah infrastruktur. Nah, ketika kami koordinasi, komunikasi dengan kawan-kawan, baik ada di Jakarta, baik kabupaten yang lain yang sudah berhasil melakukan kiat-kiat pembangunan, salah satu membangun infrastruktur di kabupaten yang lain lah. Ada yang di Gianyar, ada yang di manalah kabupaten yang saya lihat Klungkung juga udah baik. Ternyata ada bantuan dari Jakarta, namanya PT SMI, Sarana Multi Investment. Itu dana dari Kementerian Keuangan yang memang khusus untuk membangun infrastruktur daerah yang dipergunakan oleh kabupaten kota se-Indonesia. Dan kami sudah 3 kali melakukan komunikasi. Mas Tungkare, kami rasanya melalui tidak hanya mengandalkan PAD membangun jalan, apalagi saat pandemi seperti sekarang ini. Ternyata kiat-kiat kami diberikan tugas oleh masyarakat menjadi pemimpin, bagaimana kami melakukan terobosan-terobosan, bukan hanya untuk di kabupaten, tapi bagaimana melakukan komunikasi lobby ke provinsi, bagaimana melakukan lobby ke pusat, ke Jakarta, baik melalui Kementerian KPU dan lain. Mas Tungkare, tahun ini semua persoalan jalan bisa kami selesaikan di Tabanan. Luar biasa ya, jadi akan diperbaiki semua ya jalan ini, sehingga tidak ada lagi kesan jalan rusak. Saya Pak Bupati, mungkin sebagai pemungkas di bagi pos lokal ini, penting juga bagi masyarakat untuk, walaupun sudah kampanye, sosialisasi banyak, mungkin harapan yang paling besar yang Pak Bupati ingin sampaikan kepada masyarakat Tabanan, karena tentu pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya, tentu harus dukungan dari masyarakat. Apa yang Pak Bupati ingin sampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Bupati. Terima kasih baik kepada masyarakat Tabanan yang sangat kami cintai. Di saat pandemi COVID-19 ini, walaupun kita Bali, Tabanan khususnya merasakan bagaimana kita prihatin sekali terhadap situasi begini, bukan hanya di sektor kesehatan, tapi menyangkut juga sektor ekonomi. Biasanya masyarakat Tabanan yang bergerak di sektor pertanian bisa menjual hasil produksinya ke hotel, ke Denpasar, ke Badung. Karena tidak ada hotel sekarang, tidak ada sektor ekonomi, udah barang tentu produktivitas masyarakat Tabanan pasti berkurang. Harapan saya, saran saya kepada masyarakat, mari kita sekarang bersabar dulu, selalu tabah, tetap semangat, tumbuhkan rasa gotong royong, karena apapun ini mungkin sebuah ujian. Ujian yang kita nggak tahu mungkin yang jelas pasti ujian ini bermanfaat untuk umat manusia. Kalau kita sudah kompak, bersatu, gotong royong, semangat terus walaupun situasi apapun yang kita lakukan, yang penting optimisme. Dengan optimisme kita juga meningkatkan imun kita, sehingga kesehatan nomor 1 dulu, baru sektor ekonomi. Saya berharap masyarakat Tabanan bersabar, ikuti semua protokol kesehatan, imbauan pemerintah. Saya yakin pemerintah pasti akan melakukan terbaik buat rakyatnya, buat masyarakatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Bupati, luar biasa sudah memberikan support, artinya dorongan motivasi kepada masyarakat menyadari bahwa pentingnya kita bersabar gitu ya Pak Bupati ya, dengan kondisi seperti ini tetap melakukan semangat protokol kesehatan. Ingat itu Pak Bupati ya, supaya kalau semangat terus. Ya. Dan Pak Bupati tetap akan berkeliling ini berkantornya keliling ya. Saya akan keliling. Baik. Semua desa saya kunjungi. Desa akan dikunjungi. Khususnya juga desa-desa yang menjadi atensi adalah perbatasan. Seperti di perbatasan negara, Desa Selabeh akan kami segera kunjungi. Di daerah Candi Kuning perbatasan dengan Singaraja, dan di timur juga di Abiantuung dengan Desa Badung. Jadi desa-desa yang berbatasan itu akan jadi itu yang juga, juga benteng daripada ini. Ini belum ada. Kami aja melakukan terobosan satu-satunya berkantor di desa. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati. Mungkin next time kita wawancaranya di desa ya Pak Bupati ya. Pas Pak Bupati ada berkantor di desa itu, mungkin kita bisa balik postok di sana sambil melihat bagaimana kehidupan masyarakat desa dengan Pak Bupati, mungkin akan menjadi menarik. Dan demikian balik postok kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita, khususnya masyarakat Tabanan, untuk bangkit di masa pandemi COVID ini. Pertanian tetap dijaga, kesehatan juga tetap harus dijaga. Demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa.
Bali.